Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Semangat ya? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sebelum kita lanjut ke materi, silahkan kalian berdiri dulu. Kita cek kerapihan terlebih dahulu. Coba sudah rapi atau belum? Pakaiannya dirapihkan dulu. Ya, sudah rapi? Sudah, kalau sudah rapi kalian boleh duduk lagi. Coba cek mejanya masih ada sampah atau tidak. Kalau tidak ada sampah boleh duduk, kalau ada sampah silahkan langsung buang keluar. Dicek lagi mejanya. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu, hari ini ada yang nggak masuk sekolah? Siapa yang nggak masuk sekolah hari ini? Oke, silahkan kalian buka classroomnya. Silahkan untuk mengisi kehadiran hari ini ya. Dan silahkan kalian absen terlebih dahulu di classroom ya. Bisa absen semuanya? Bisa? Bisa ya? Udah ya? Oke, untuk menggugah semangat kalian, kita bernyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Nyanyi Garuda Pancasila. Ya. Ya, semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir mengusung pesan pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. ayo maju, maju. Berikan aplaus untuk kalian semua. Sudah lebih semangat? Sudah lebih semangat? Silahkan duduk. Oke. Kita lanjutkan ya semuanya ya. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas materi terkait dengan penyimpangan sosial ya. Nah, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Oke, Kak Isna ini membahas apa Kak pertemuan selanjutnya? Sebelumnya itu kita bahas tentang pengertian penyimpangan sosial. Pengertian penyimpangan sosial, oke. Terus faktor-faktornya. Faktor-faktornya, oke. Sama. Oke, berikan aplaus dulu. Ya, terima kasih Kak Isna ini. Ada lagi yang mau membahas? Oke, Kak Ripka. Silahkan, materi sebelumnya. Materi sebelumnya tuh yang aku suka ada jenis-jenis. Itu dibagi dua. Ada Oke. yang perilaku sama pelakunya. Kalau yang perilaku itu dibagi dua. Perilaku itu berarti ada sekelompok orang. Oke, terima kasih Kak Rika. Jadi intinya kemarin itu kita sudah membahas tentang dua subtema ya. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada jenis-jenis ya. Oke, yang pengertian menurut Robert M. J. Lawang, terus James Van Gender, terus ada lagi jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya dibagi menjadi dua lagi, dua kategori lagi. Yang pertama menurut perilakunya, pelakunya ya, pelakunya dan perilakunya. Oke, kalau yang pelakunya itu dibagi menjadi apa aja? Individu dan kelompok. Menurut apalagi tadi? Perilaku primer dan sekunder. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penyimpangan sosial terkait dengan bentuk-bentuk penyimpangan sosial dan pencegahan perilaku menyimpang. Ya. Sebelum lanjut, ada kata motivasi dulu untuk kalian. Ya, jangan membuang waktu belajarmu karena apa yang kamu pelajari akan berguna untuk masa depanmu. Jadi belajar itu bukan cuma dari materi ya. Banyak hal
yang bisa kalian dapatkan khususnya di sekolah ini ya. Kalau kalian di sekolah ya kalian manfaatkan waktu yang ada untuk belajar dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua, sesulit apapun pelajarannya, jangan menyerah ya. Jangan meragukan potensi kamu sendiri. Bahwasanya di dalam diri kamu itu punya keunikan masing-masing enggak? Ya, ada yang pinter atau ada yang lebih menyukai pelajaran matematika, ahli di bidang matematika, ahli di bidang IT, ahli di public speaking, misalkan kayak gitu ya. Itu adalah keunikan-keunikan yang terus kamu gali. Ya. Nah, kamu itu sebenarnya harus bisa mencari jati diri kamu lagi ya. Ibu hanya mengingatkan kepada kalian, jangan banyak membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kita lanjut. Nah, untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2 ya. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis bentuk penyimpangan sosial. Dan yang kedua adalah pada model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu membuat proyek sederhana dalam mengembangkan kreativitas dan pemanfaatan media sosial dalam menanggulangi penyimpangan sosial. Nah, ini menarik ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, Ibu menyuruhkan untuk berdiskusi, hanya berdiskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan penyimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau hari ini, pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengarahkan kalian untuk membuat suatu project. Apa projectnya? Nanti kita jelaskan di LKPD masing-masing ya. Oke, terus nah, ini untuk penilaiannya. Untuk penilaiannya masih sama dengan pada pertemuan sebelumnya. Penilaiannya juga ada 3 ya. Ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan penilaian sikap. Ya. Untuk pengetahuan nanti ada tes tertulis pada saat evaluasi seperti itu. Yang kedua, ada tes keterampilan, pengamatan melalui diskusi kelompok. Ya, yang ketiga sikap, ada penilaian sikap yang terdiri dari pengamatan sikap individu pada saat selama pembelajaran berlangsung seperti itu. Kemudian ini ada langkah-langkah pembelajaran. Ini untuk langkah-langkah pembelajaran masih sama ya dengan pertemuan sebelumnya, cuma ini lebih kompleks ya. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran yang pertama itu kalian akan meliterasi modul terlebih dahulu. Sama seperti halnya dengan pertemuan sebelumnya, ya. Nah, modul itu sudah Ibu share di classroom kalian. Kemudian akan menyaksikan video. Siapa yang suka nonton video? Pada suka ya nonton video. Apalagi kalau cewek-cewek dihadapkan dengan video drakor gitu ya. Anteng Bu seharian nggak apa-apa gitu ya. Oke, menyaksikan video, kemudian menayangkan PowerPoint atau materi pokok kita terkait dengan bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk penyimpangan sosial dan solusi dalam menangani penyimpangan sosial. Setelah itu kalian akan berdiskusi secara kelompok dan mengarahkan LKPD. Bu, kelompoknya masih sama atau berubah? Masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Oke. Terus akan mempresentasikan hasil kelompoknya, kemudian kita akan mengadakan evaluasi. Itu adalah aktivitas yang akan kita lakukan selama pertemuan berlangsung. Nah, yuk kita literasi dulu. Tadi literasi modulnya sudah Ibu share di mana? Di classroom. Silahkan untuk meliterasi terlebih dahulu. Sudah ketemu? Sudah ketemu materinya? Sudah? Ada materi apa aja sih di dalam modul? Materinya ada materi apa aja? Bentuk-bentuk sama pencegahannya. Kayak yang kalian tahu bentuk-bentuknya itu ada apa aja? Narkoba, terus pelecehan seksual, ya. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya.
Berarti kalian sudah memahami dan sudah membaca materi yang Ibu share di classroom ya. Oke, kita nonton ya guys. Semangat nonton aja ya kan. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sekarang tentu ternyata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang tak sendiri, malam hari, tempat sepi, siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba dengar, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual. Jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semua. Ya, berikan aplaus. Seru nggak? Seru ya? Pada termenung gitu ya. Itu apa isinya videonya? Tentang apa? Apa pendapatmu? Siapa yang memberikan pendapat? Oke, Kak Malik. Oke, gimana Kak Malik pendapatnya? Seru nggak tadi videonya? Seru banget ya. Oke, apa yang bisa kamu dapatkan? Kan di narasi itu dijelaskan tentang pelecehan seksual. Tadi juga disebutkan contoh-contoh pelecehan seksual itu dari mulai yang besar kayak menyentuh korban maupun dari hal kecil pun bisa kepribadian seseorang. Oke, terima kasih Kak Malik, berikan aplaus. Luar biasa ya pendapatnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Kak Nazwa ya. Kak Nazwa, silakan Kak Nazwa. Saya izin menambahkan pernyataan dari Silahkan dengan sedang hati. korban pelecehan seksual itu biasanya mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dengan dipandang sebagai seseorang yang hina atau menghina gitu. Saat korban ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib, biasanya itu susah sekali. Oke, luar biasa. Nah itulah saya acungi jempol untuk kalian ya. Kalian tuh kritis-kritis ya semuanya ya. Alhamdulillah. Nah memang perlu kita ketahui bahwasanya pelecehan seksual adalah bagian dari penyimpangan sosial. Ya, ada yang pernah mengalami pelecehan seksual di sini? Catcalling ya. Wiu, cewek temenin abang dong gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Nah jangan salah, itu bagian dari catcalling ya. Terus ada yang pernah disentuh, ditoel gitu sama cowok, atau pernah ditoel sama lawan jenis. Mana semua? Ya terima kasih untuk Kak Malik sama Kak Najwa yang telah memberikan pendapatnya terkait dengan paparan video ya, yang sudah kita tonton barusan ya. Nah tadi bahwasanya memang dikatakan pelecehan seksual adalah bagian dari penyimpangan sosial. Nah ternyata pelecehan seksual itu bukan hanya saja lewat sentuhan secara fisik, tapi juga banyak macamnya ya. Apa aja macamnya sih? Tadi? Terus? Catcalling, terus? Menanyakan hal-hal yang sifatnya sensitif gitu ya. Adalah materi-materi yang akan kita bahas hari ini terkait dengan bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Bentuk penyimpangan sosial itu ada 5 ya. Nah, penyimpangan yang pertama dulu nih bentuknya. Siapa yang mau membacakan? Oke, Kak Reja. Oke, ayo Ja. Oke, yang pertama itu ada yang dinamakan dengan penyalahgunaan narkoba, ya, atau yang biasa kita kenal dengan obat-obatan terlarang. Kenapa narkoba dimasukkan ke dalam penyimpangan sosial? Bisa menyebabkan penyimpangan sosial lainnya gitu, gitu ya. Lanjut, tindak kriminalitas, siapa yang membacakan? Oke, Kak Dino. Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam Indonesia serta norma sosial dan agama. Bisa dalam kejahatan dan korban atau terkait. Oke, terima kasih Kak Dino. Nah, ini yang terakhir adalah tindak kriminalitas.
tindak kriminalitas itu dibagi menjadi 4. Ada yang dinamakan dengan kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi, kejahatan kerah putih. Ada pertanyaan? Jelas? Cukup ya? Oke, lanjut. Pengisian LKPD. Nah, LKPD sudah Ibu share di classroom masing-masing. Ya, kelompok 1 silahkan buka LKPD-nya. Kelompok 2 dan sampai dengan kelompok 5 silahkan buka LKPD-nya. Nah, untuk LKPD di sini ada petunjuk kegiatan. Yang pertama, pelajari bahan dan materi pembelajaran yang telah disajikan. Yang tadi kita pelajari apa? Bentuk dan pencegahan penyimpangan sosial. Yang kedua, diskusikan soal-soal mengenai materi konflik sosial yang disampaikan pada LKPD. Setelah selesai berdiskusi, silakan kerjakan soal dengan membaca setiap petunjuk pada soal. Siapkan perwakilan dari kelompok Anda untuk menyampaikan hasil pengamatan analisis masalah atas proyek tersebut. Oke. Silahkan kalian berkelompok. Kalian berkelompok, duduk berkelompok, kerjakan tugas sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Yuk. Soalnya yang pertama itu menurut kelompok kalian jelaskan pemaparan dari video tersebut. Terus yang kedua jelaskan dampak apa saja yang dapat terjadi dari adanya penyimpangan tersebut. Yang ketiga jelaskan solusi dalam mengatasi adanya penyimpangan sosial tersebut. Yang keempat buat Udah, berarti di sini kesimpulannya ada berapa penugasan? Ada berapa penugasan? Video, poster, dan LKPD ya. Nah, satu kelompok ada berapa orang? Ada 6 orang, berarti dibagi-bagi ya. 2 orang menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, 2 orang membuat Canva, 2 orang membuat video. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa diatur semuanya? Nah, untuk durasinya tolong sesuaikan Kak. Nah, kalian nanti berdiskusi dulu ya, kira-kira apa sih yang akan kalian buat, atau project apa atau produk apa yang akan kalian buat. Ya, sepakati dengan teman-teman kalian. Ya. Terus setelah itu kalian bisa membagi peran. Siapa yang menjawab pertanyaan, siapa yang membuat Canva, siapa yang membuat video. Dan waktunya itu sekitar 40 menitan. Banyak ya? Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup ya untuk membuat 3 produk itu. Oke? Ada yang mau tanyakan dulu? Langsung beraksi? Oke, langsung beraksi. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ke Ibu ya. Udah ada rencana buat video apa? Kira-kira? Apa? Videonya yang terkait dengan apa? Pembegalan. Iya. Mau buat video apa Kak? Video ini sih akan meminimalisir kayak lebih ke gimana caranya biar kita nggak jadi korban gitu. Oh gitu. Udah punya rencana buat project apa? Udah Bu, kalau videonya paling nanti cuma kayak terus kalau misalkan posternya nanti dikasih cara-cara pencegahannya sama kayak say no to drugs. Itu lewat apa? Canva? Canva. Udah ada pembagian kerjanya? Udah, ya cowok video. Cowok video, terus Canva, TikTok. Oh. Jangan lupa diatur-atur waktunya ya. Gimana Kak? Udah ada rencana mau buat video apa? Kok LKPD di waktunya di ini ya, bagi-bagi ya, supaya cepat selesai. Sudah dikirim ke WA Ibu semuanya? Yang poster dulu aja, yang JPEG. Ke WA Ibu. Ya, ke WA Ibu sama ke Instagram. Oke, sambil menunggu. Yuk presentasi.
Siap? Kelompok manakah yang akan presentasi? Siap ya? Siap semuanya? Kita kocok dulu. Siapa yang akan maju pertama kali? Kelompok 5. Mana kelompok 5? Oke, Karilin, yuk silakan maju. Siap-siap memberikan tanggapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami ya. Pertanyaan tentang KPD tentang kasus miras. Miras ini makin marak jika dulu harus ke tempat karaoke untuk menemukan miras. Menurut kelompok kalian, jelaskan pemaparan dari video tersebut. Ini beredar miras makinnya dan bisa melakukan apapun termasuk kejahatan atau tindak kriminalitas. Contohnya seperti kasus pemerkosaan yang seringkali terjadi baik berperan sebagai korban ataupun pelaku pemerkosaan. Kami, cara mengatasi penyimpangan ini adalah dengan cara pemerintah atau pihak-pihak berwajib terus melakukan penertiban terhadap oknum-oknum yang mengedarkan atau menjual miras dan melakukan penertiban terhadap pelaku yang mengonsumsi miras agar timbul efek jera, dan para pelaku ini diberikan penyuluhan tentang bahaya yang ditimbulkan dari efek mengkonsumsi miras. Untuk itu, ayo kita berantas penyebaran miras agar tidak ada lagi nyawa melayang. Iya, tepuk tangan. Kreatif ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak atau ada yang mau memberikan tanggapan? Cukup? Silakan tutup, Kak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Nomor berapakah yang akan keluar? Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, menurut kelompok kami dari video di atas dapat disimpulkan bahwa LGBT di masyarakat semakin banyak terjadi. Mereka sudah tidak mau lagi menunjukkan perilaku tak pantas tersebut di depan publik. Bahkan masih ada masyarakat yang membiarkan penyimpanan tersebut dilakukan namun tidak tegas dari RT maupun RW. Jawaban nomor 3, upaya yang dapat diatasi adalah yang pertama, menjaga pergaulan dengan berteman atau berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai kepribadian dan aktivitas yang positif. Yang kedua, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget. Dalam hal ini juga orang tua harus aktif dalam memperhatikan anaknya. Yang ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Yang keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Yang kelima, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Poster ini kami buat mengenai tentang LGBT. Nah, kenapa di sini ada tulisan LGBT itu penyakit, bukan hak asasi. Hal ini dikarenakan karena sekarang kan banyak aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku LGBT. Nah, terus mereka itu mau diakui sebagai bentuk hak asasi. Padahal kan hasilnya LGBT itu sebuah penyakit kejiwaan. Maka dari itu harusnya LGBT diberantas di masyarakat, bukan malah dikembangkan. Berikan aplaus dulu dong.
tolak LGBT untuk selamatkan dunia. Kreatif ya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan, boleh. Terkait dengan penyimpangan sosial, yaitu salah satunya adalah LGBT. Tadi kita sudah membahas ya, LGBT, terus homoseks, lesbian, gitu-gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sudah? Cukup? Berikan aplaus sekali lagi. Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kreatif ya kalian itu ya. Jadi memang di situ kalian sudah menyertakan solusinya, cara pencegahannya, videonya, posternya, yang tentunya sudah kalian repost ke IG dan TikTok seperti itu ya. Karena memang waktunya tidak cukup, kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya bersiap. Jadi kelompok berapa yang belum maju? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 ya. Bersiap pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita akan melanjutkan ke evaluasi. Buka kuisisnya ya. Kita akan mengisi soal di kuisis. Sudah buka kuisisnya? Ada 10 soal yang harus kalian isi ya, sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita hari ini terkait dengan bentuk dan cara pencegahan penyimpangan sosial. Siap ya? Oke. Ririn sudah masuk. Udah mulai ya. 1, 2, 3. Ini dimenitin ya. Yo. Siapa di urutan pertama? B. Terus. Siapa yang akan menduduki peringkat pertama? Ayo Ririn mengejar. Ayo masih bertahan Ripka. Sudah? Waktunya habis. Oke. Kalian udah di urutan berapa? 1. Ini jawabannya ya. Ini jawabannya bisa kalian lihat. Urutan pertama ada Karipka. Salah satu ya. Luar biasa. Ririn. Salah berapa? Salah 2. Muhammad Raihan. Berikan tepuk tangan buat juara bertahan. Ripka, karena Ripka juara satunya, ya Ibu punya coki-coki nih. Ripka. Nah, silakan Kak Ripka. Ya, selamat. Oke. Satu besar ya. Ini urutannya ya. Lanjut. Oke, kita setelah kuisis kita ngapain lagi? Setelah kuisis kita indeks kepuasan belajar ada di Classroom. Silakan kalian isi indeks kepuasan belajarnya. Di Classroom.
Bagaimana perasaan kalian hari ini atau bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran pada hari ini? Silahkan. Membosankan? Ataukah senang? B aja, kreatif? Sudah? Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Menyenangkan? Kreatif? Banyak edukasi? Apalagi? Sedikit kesal karena apa? Kuisis ya? Karena kuisis? Nggak apa-apa. Nanti itu bisa diperbaiki di kemudian hari ya. Silakan. Untuk evaluasi kita hari ini ada yang mau menyampaikan? Evaluasi pada kesempatan hari ini, pembelajaran kita hari ini, silahkan maju ke depan. Siapa? Ayo. Maju. Ke Malik boleh? Apa? Ayo, berikan aplaus dulu untuk Kak Malik. Biar lebih semangat lagi. Merefleksi kita. Jadi hari ini kita tadi belajar mengenai penyimpangan sosial, itu bentuk-bentuk sama solusinya. Bentuk-bentuknya tadi ada kayak alkohol, terus narkotika, terus tindak kriminalitas, kenakalan remaja, narkoba, dan lain-lain. Ya udah. Terus ada solusinya juga. Terus tadi kita menyaksikan video tentang pelecehan seksual. Terus kita udah mengerjakan LKPD, kita bikin video, terus bikin poster juga, bisa nambah kreatif kita gitu. Oh iya. Seneng nggak belajar? Seneng banget Bu, jadi kita jadi tambah kreatif menggunakan teknologi media sosial. Memanfaatkan media sosial dengan baik gitu ya. Oke, konsepnya seperti itu. Ada lagi yang lain? Udah. Udah aja. Yang lain dong. Oke, terima kasih banyak ya atas pertemuan kali ini. Silakan kita bersiap-siap untuk pulang. Oke, dibereskan dulu. Oke, sebelum pulang, alangkah lebih baiknya sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kalian lakukan sekarang, agar apa yang kalian kerjakan sekarang membawa manfaat untuk kalian dan teman-teman kalian. Ya, dan agar kalian sehat dan selamat sampai dengan rumah masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kalian pulang, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan presentasi ya, dan melanjutkan materi terkait dengan sosialisasi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk hari ini, kalian menyenangkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Iya, terima kasih semuanya.